Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari program studi S1 Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dengan NIM 2055 2011 10025, dengan dosen pengampu Pak Komarudin MKom. Di sini saya akan menjelaskan 13 hal yang harus diketahui dalam sistem operasi. Let's check this out. Pertama, apa itu sistem operasi? Sebelum kita mencari tahu apa itu sistem operasi, kita harus mengetahui apa itu konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk lain yang terkait. Sistem operasi merupakan resource atau manajemen yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasi secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Oke, selanjutnya adalah struktur sistem komputer. Secara umum, sistem komputer terdiri dari atas CPU dan sejumlah device controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Umumnya setiap device controller bertanggung jawab atas sebuah hardware, spesifikasi setiap device, dan CPU dapat beroperasi secara konkuren untuk mendapatkan akses ke memori. Komponen dasar sistem komputer itu ada 3, hardware, software, dan firmware. Untuk hardware sendiri contohnya memori, CPU, dan I/O. Untuk software lagi terbagi menjadi 2, yaitu operating system dan application system. Untuk operating system ada DOS, Windows, Linux, macOS, dan Android. Untuk application system ada Word, prosesor, web, dan browser. Untuk firmware sendiri itu terdiri dari orang, mesin, dan komputer. Oke, selanjutnya adalah konsep proses. Proses adalah suatu program yang sedang atau dieksekusi. Alokasi proses itu ada 3, batch, multiprogramming, dan multitasking. Hal yang harus dicatat pada saat proses running. Pertama, program counter, variabel untuk menyimpan alat suatu proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Kedua, ada stack atau heap, tempat penyimpanan temporary data yang dibutuhkan selama program dieksekusi secara dinamis. Ketiga, ada data section, berisi variabel global dari suatu proses. Terakhir, teks, berisi kode pemrograman. Penjadwalan antara lain atau antrian proses. Job queue, antrian ketika proses berada di CPU siap untuk dieksekusi. Kedua, ada ready queue, antrian proses yang running pada nomor utama siap dan menunggu untuk masuknya ke job queue. Ketiga, ada device queue, antrian bila proses tersebut menunggu siapnya peralatan I/O dan setiap proses bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Baiklah, selanjutnya ada sinkronisasi proses. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren, serta adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadinya sinkronisasi. Implementasi solusi ada 2. Pertama, ada solusi perangkat lunak dan solusi perangkat keras. Untuk solusi perangkat lunak sendiri, dengan menggunakan algoritma yang nilainya atau kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain, selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan 0. Untuk solusi perangkat keras, tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interrupt atau dengan mengunci atau lock suatu variabel tertentu. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki sistem third. Apa sih third itu? Third adalah sebuah alur kontrol dan sebuah suatu proses yang multi-threaded, mengandung beberapa perbedaan alur kontrol dengan ruang alamat yang sama. Keuntungan dari multi-threaded meliputi peningkatan respon dari user, pembagian sumber, daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. User level thread
adalah thread yang tampak oleh programmer dan tidak diketahui oleh kernel user level thread. Secara tipikal dikelola oleh sebuah library thread di ruang user kernel thread, didukung oleh dan dikelola oleh kernel sistem operasi secara umum. User level thread lebih cepat daripada pembuatan dan pengolahan daripada kernel thread. Ada 3 tipe dari model yang berhubungan dengan user dan kernel thread. Pertama ada model many to one, kedua ada model one to one, dan ketiga ada many to many. Baik, selanjutnya adalah sistem file. Di sini kita mengambil dari permasalahan dalam penyimpanan. Pada proses penyimpanan dan pembacaan data bisa timbul masalah. Pertama, kapasitas media penyimpanan tidak cukup atau terbatas. Kedua, ketika proses dihentikan, data hilang. Ketiga, kebutuhan mengakses data atau sebagiannya dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan media penyimpanan yang antara lain mampu menyimpan data yang besar, mampu menjaga data walaupun proses yang mengaksesnya dihentikan, dan terakhir, proses yang bersamaan dapat mengakses data secara bersama-sama tanpa adanya yang terganggu. Untuk penamaan file sendiri, umumnya terdiri dari 1-8 karakter, dan perbedaan antara penulisan nama file pada sistem operasi. Selanjutnya adalah deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh sekunder karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersama-sama. Pada sistem basis data, terdistribusi sering terjadi deadlock antara transaksi, terutama pada sistem yang menggunakan concurrency control berbasis locking. Ada berbagai cara untuk menangani deadlock, yaitu dengan pencegahan, penghindaran, dan pendeteksian. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pencegahan dan penghindaran deadlock bersifat konservatif dan pesimistik, sehingga lebih banyak penelitian yang tertarik untuk menemukan algoritma pendeteksian deadlock. Selanjutnya adalah manajemen memori. Memori manajemen adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara secara dinamis, mengelola bagian-bagian dari memori untuk pemrograman atas permintaan mereka, dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Ini sangat penting untuk setiap sistem komputer canggih di mana lebih dari satu proses mungkin berlangsung setiap saat. Fungsi manajemen memori ada 4. Pertama, mengelola informasi yang diperlukan dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Terakhir, keempat, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Baik, selanjutnya adalah virtual memory. Secara dasar, memori adalah tempat untuk menyimpan data di komputer maupun HP. Dari jenis-jenis memori, ada salah satu yang sering disebut dengan nama virtual memory. Lalu apa sih pengertian virtual memory itu? Mungkin selama ini kita hanya mengetahui memori di komputer hanya sebatas RAM saja. Padahal kenyataannya ada yang jenis memori lainnya yakni virtual memory. Setelah kita mengetahui apa sih pengertian virtual memory, tentu saja kita langsung berpikir sebenarnya apa sih fungsi dari virtual memory itu? Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi dari virtual memory. Pertama, virtual memory berguna untuk menangani beban dari RAM yang berlebihan. Kedua, menjadi cadangan dari RAM, namun tidak sampai menggantikan 100% fungsi dan juga keberadaan dari RAM tersebut. Jadi, kita tidak bisa mengandalkan virtual memory. Ketiga, menyimpan data sementara yang disimpan di RAM tapi tidak bisa meneruskan data ke prosesor. Dan yang terakhir, menyimpan data yang bersifat sementara. Baik, selanjutnya adalah sistem file security. File system adalah sebuah proses yang mengatur di mana dan bagaimana sebuah data disimpan dan diakses dalam disk penyimpanan. Disk penyimpanan yang paling umum digunakan adalah hard disk drive,
HDD, hard disk drive atau storage drive, dan lainnya. Intinya, file system ini mengatur pengoperasian di dalam sebuah disk yang terhubung ke komputer tetapi tidak bisa terlihat oleh user atau manusia yang menggunakan komputer tersebut. Hal-hal yang biasa diatur meliputi storage management, pemberian nama pada file, folder-folder, metadata, pengaturan mengenai akses data, dan lainnya. Baiklah, di sini kita sudah memasuki poin terakhir, yaitu input-output system. Input atau lebih berlengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data, maintenance, atau sinyal input. Biasanya sinyal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Sederhananya, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Sedangkan output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Output device biasanya menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks, tergantung dengan jenis perangkat outputnya. Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor CPU komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Baik input dan output biasanya diberi simbol I_O yang berarti input dan output. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kalimat saya yang kurang jelas atau sulit untuk dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.